Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muqaddimah sebelum kita mempelajari pelajaran tauhid di kelas 5 ini, Ustadz akan menjelaskan sedikit mengenai hakikat dan kedudukan tauhid. Mengapa sih kita harus belajar tauhid? Mengapa kita bertahun-tahun belajar tauhid dan seterusnya? Maka insya Allah Ustadz akan menjelaskan mengenai hakikat dan kedudukan tauhid tersebut supaya kita semuanya lebih bersemangat lagi untuk belajar tauhid. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang insyaallah kalian semuanya sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama jin dan manusia, itu ketika mereka diciptakan ada tujuannya. Tujuan penciptaan mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah dianggap sebagai suatu ibadah kecuali dengan tauhid. Al-ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah tidaklah dianggap sebagai ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana orang yang mau melaksanakan salat, maka salatnya tidaklah dianggap sebagai sebuah salat kecuali dia harus bersuci terlebih dahulu. Dia harus suci dari hadas dan najis terlebih dahulu. Maka orang yang beribadah kepada Allah, dia ibadahnya harus disertai dengan tauhid. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Rasul-rasul tersebut ketika diutus oleh Allah untuk menyerukan, untuk mengajarkan, untuk mendakwahkan, ani'budullah. Menyembahlah kalian kepada Allah semata. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata. Wajtanibut taghut. Dan hendaknya kalian menjauhi taghut. Taghut adalah segala sembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau lebih rincinya adalah setiap yang diagungkan selain Allah dengan disembah, ditaati atau dipatuhi. Baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia, ataupun syaitan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu adalah misi atau tujuan utama dari dakwah seluruh para rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada masing-masing umat seorang rasul untuk mendakwahkan tauhid ini. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yakni dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu alla ta'budu illa iyyah. Janganlah beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bertauhid. Kita tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wabil walidaini ihsana. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk wabil walidaini ihsana. Hendaknya kalian berbakti, berbuat baik dengan segala bentuk kebaikan kepada orang tua kalian, kepada kedua orang tua kalian. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang sangat mulia yang menjelaskan mengenai kedudukan tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah wahai Muhammad atau wahai Nabi Allah, marilah kubacakan apa yang telah diharamkan Tuhan kalian kepada kalian, yaitu apa yang diharamkan pertama kali, janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini larangan berbuat syirik sekaligus perintah untuk bertauhid. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbuat baik dengan segala bentuk kebaikan kepada kedua orang tua kalian. Ini ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang hakikat dan kedudukan tauhid yang sangat tinggi, yang sangat mulia, bahkan merupakan perintah yang paling utama, perintah yang pertama kali, dan juga larangannya pun berkaitan dengan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, dan itu pun adalah larangan yang pertama kali ada dalam Al-Quran. Satu lagi, anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati khatamahu falyaqra qawlahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul ila akhirih." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang ingin melihat wasiat, ini berarti pesan yang sangat penting dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan wasiat itu disestempel dengan cincin stempel milik beliau. Maka beliau mengatakan, maka supaya membaca firman Allah yang tadi barusan Ustaz bacakan, yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan mengenai 10 hak, dan itu adalah kewajiban bagi kita semuanya, bagi hambanya, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah kita tidak boleh berbuat syirik, yakni perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kedudukan tauhid di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, apa sih sebenarnya kalau kita belajar tauhid itu nanti kita dapat apa gitu. Maka
Ustaz bacakan hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Begitu pula apa sih hak hamba-hambanya yang pasti akan dipenuhi oleh Allah? Maka beliau menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW qala bersabda, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi oleh hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini hak yang paling tinggi yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, yakni beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Adapun kebalikannya, wa haqqul ibadi 'ala Allah. Adapun hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah ialah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang bertauhid, tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik. Qultu ya Rasulullah. Maka akhirnya Mu'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak aku menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Maka beliau menjawab, qala la tubasyirhum fayattakilu. Kata beliau, jangan engkau lakukan itu karena khawatir nanti mereka akan bersikap pasrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini merupakan keistimewaan dari tauhid. Orang yang bertauhid, orang yang menjauhi segala bentuk kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Maka anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersemangat untuk belajar tauhid, hendaknya kita bersemangat untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kita tidak akan mungkin bisa menjauhi segala bentuk kesyirikan kecuali kita belajar mengenai masalah tauhid, demikian pula masalah syirik, rincian-rincian kesyirikan. Kesyirikan itu ada yang besar, akbar, ada yang kecil, asghar, ataupun yang khafi, yang tersembunyi. Maka hendaknya kita bersemangat untuk mempelajari hal itu supaya kita mendapatkan keistimewaan tadi itu. Keistimewaannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang tersebut di akhirat nanti. Ketika seorang tidak disiksa, maksudnya adalah orang tersebut nanti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga orang yang tidak berbuat syirik, alias orang yang bertauhid. Maka harus tetap semangat belajar tauhid, belajar masalah kesyirikan dan rincian-rinciannya. Mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan ini sebagai pelecut, penambah semangat kita untuk senantiasa belajar tauhid dan juga rincian-rincian mengenai pembelajaran tauhid maupun kebalikannya, yaitu mengenai syirik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.